Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Suara Tebu Ireng, radionya para santri, dengan tagline-nya yang sangat khas, khairunas anfa'uhum linnas. Masih dengan saya Muhammad Abdul Rasyidin, dan juga dengan narasumber kita yang selalu setia menemani kita di podcast ini, Ustadz Ana Firdaus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Idul Fitri, sudah beli baju baru belum ya? Sudah dipakai. Sudah dipakai ya. Iya, sudah dipakai, dan kita dalam merayakan Idul Fitri kali ini agak spesial ya, karena berapa kali Idul Fitri kita dalam kondisi yang kurang mengenakkan adanya pandemi COVID-19 ya. Benar. Dan di tahun ini pertama kali orang diperbolehkan mudik dengan jumlah yang mungkin besar. Jalan-jalanan sudah mulai ramai, orang jualan sudah mulai hidup. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di keluarga dan bisa kunjung-kunjung seperti dulu gitu kan. Semoga kesalahan diampuni, amal ibadah diterima. Khususnya selama Ramadan kemarin itu kita berpuasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting daripada baju baru dan lain sebagainya. Benar. Status baru yang penting. Itu. Apa itu perkataan Aid laisa Aid liman labisal jadid. Walakinnal Aid liman ta'atuhu tazid. Itu siapa yang berkata? Itu ada di Aidatun Nasyiin. Oh, Aidatun Nasyiin. Syekh Mustafa Al-Ghayalini. Oh, Syekh Mustafa Al-Ghayalini. Jadi Lebaran itu bukan bagi orang yang harus punya baju baru gitu kan, tapi Lebaran itu adalah seseorang yang ketakwaannya itu bertambah. La'allakum tattaqunya itu bertambah, ketakwaannya itu bertambah. Itu ya, semoga kita yang nomor 2 ini, yang nomor pertama kan udah jelas, yang kedua ini insya Allah kita harus menggapai itulah ya. Iya benar. Saat masih tetap tentang Kiai Hasyim misalnya. Iya. Dengan momen Lebaran ini kita coba mengorek-ngorek tentang beliau, dalam arti dengan segala keminiman cerita tentang Kiai Hasyim ketika Lebaran. Karena di beberapa literatur memang jarang diceritakan, atau dari cerita orang-orang terdahulu itu memang jarang sekali bercerita tentang gimana sih Kiai Hasyim itu lebarannya, lebarannya jubahnya baru gitu, atau lebarannya kopiah imamahnya baru, atau sandalnya baru, atau gimana, kan kita ndak ada cerita seperti itu. Benar. Akhirnya kita daripada kita ngarang kita nggak bisa cerita itu. Nanti suatu saat barangkali di next kita ada orang yang menceritakan itu melalui podcast ini, barangkali ada yang bisa menceritakan itu, silakan komen aja di bawah, karena kita benar-benar minim data. Akhirnya kita coba dalam momen Lebaran ini kita mengkorek satu cerita menarik di mana masih tentang karismatik dan tentang kebijaksanaan guru dan murid, hubungan antara guru dan murid yang sungguh menunjukkan kearifan dan kebijaksanaan. Di mana perbedaan antara guru dan murid itu biasa. Sekarang perbedaan orang yang nggak kenal aja berbeda, bisa marah-marahan di media sosial gitu. Sedangkan para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita pada saat itu mencontohkan bahwa perbedaan itu sudah biasa banget, ya kan? Nah, ini ada perbedaan yang sangat mendasar. Kalau sekarang kita sering berbeda pendapat dan itu jadi masalah sama kita, adalah perbedaan NU sama Muhammadiyah kalau lagi menentukan puasa dan Lebaran. Seperti tahun ini kan. Ya sudahlah, Lebarannya Muhammadiyah, Lebaran NU NU. Tapi Lebarannya kayaknya bareng ya. Kemungkinan. Ya, kemungkinan saya nggak tahu lagi. Ya. Benar. Lah, ternyata dulu ulama kita podo-podo NU nih, sama NU-nya ternyata juga ada yang berbeda pendapat. Nah, ini antara guru dan murid, atau antara mertua dan menantu, antara Kiai Hasyim sama Kiai Ma'sum Ali, suami dari Nyai Khairiyah Hasyim. Nah, itu perbedaan apa waktu itu, Ustaz? Ya berawal kan dari memang disiplin keilmuan dan dalil yang dijadikan pedoman oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ma'sum Ali itu berbeda gitu.
Cuman perbedaan itu tidak mengubah hubungan apapun ya antara guru murid, karena memang Kiai Hasyim itu lebih ke berpegang pada ayat hadis ya, sumul ru'yatihi wa afdalur ru'yatihi. Tapi kalau Kiai Maksum memang seorang ahli falak dan pengarang Durusul Falakiyah dan ya segala kealimannya tentang ilmu astronomi, maka yang menjadi pegangan itu ya wujudul hilal dengan metode hisab, dan itu memang pernah terjadi perbedaan antara Tobwiring dan sebelah. Lantas apakah itu berpengaruh pada hubungan atau keseharian? Ternyata kan tidak. Jadi memang Tobwiring atau NU lah segala macam itu sebenarnya oleh kiai-kiai kita dulu kan kita diajar untuk menerima perbedaan, lalu menghargai pendapat gitu kan, lalu jikalau dan kita baca pada literatur kitab fikih itu kan, apalagi Madzhabil Arba'ah kan banyak sekali perbedaan, dan saya kira kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu sudah terbiasa dengan perbedaan, dan mereka sangat menghargai perbedaan selama itu masih bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahi akidah atau al-umur al-usuliyah gitu kan, hal-hal yang prinsipal sehingga itu welcome saja. Dan Tobwiring sebelah berbeda pas puasa itu sangat wajar sekali. Cuman pesannya Kiai Hasyim gini. Nah, semalam itu saya dapat cerita dari Yai Syakir ya, kebetulan Kiai Hasyim itu bilang gini, Kiai Maksum, jika sampean ini sudah yakin bahwa puasa itu pada hari ini atau maka puasa saja meskipun berbeda dengan Tobwiring, puasa saja sebagaimana yang Anda yakini. Nah, poinnya tapi ojo aja uang. Jadi di dalam fikih itu ada bab-bab pembahasan ya Hanan bilang ada perkara yang yuftah, ada perkara yang la yuftah, dan itu wajar. Jadi ketika kita membahas tentang permasalahan al-khilafiyat di dalam fikih, tradisi fikih itu memang ada yang yuftah difatwakan secara umum, tapi ada ya la yuftah, tidak difatwakan secara umum, tapi hanya dijalankan, diamalkan untuk pribadi-pribadi. Dan itu legal, wajar, dan bisa dibenarkan. Nah, kebijaksanaan ini tentu terlahir dari sebuah kealiman ya, bentuk kealiman ya. Kebijaksanaan itu adalah lahir dari kealiman seseorang. Nah, itu kita bisa lihat dari sosok Kiai Hasyim, karena memang alim dan punya banyak pengetahuannya itu tidak hanya bab 1 saja, tapi bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 seterusnya itu kan karena sudah menguasai berbagai macam bab persoalan fikih, maka Kiai Hasyim sangat terbuka untuk menerima perbedaan, dan Kiai Maksum pun dipersilahkan untuk mengamalkan sebagaimana yang diyakini. Poinnya itu tanpa ada ya ngece atau perkataan yang menyinggung segala macam, nggak ada sama sekali. Apalagi itu Kiai palsu atau apa ya. Iya. Antar ulama ini dengan golongan yang berbeda, lalu itu saling menuduh dan sebagainya ya. Padahal kiai-kiai kita, ulama-ulama kita
Ya, kalau sekarang mengaku ulama kan berarti teladannya adalah ulama juga. Ya, harusnya kan menteladani ulama juga, dan akhirnya harusnya kita melihat bahwa dulu para kiai kita atau jauh sebelum itu para ulama-ulama kita di seluruh dunia itu, bahwa perbedaan itu masih bisa dibicarakan dengan baik-baik dan selama masih dalam tataran furu'. Benar. Silakan mengamalkan sesuai dengan apa yang diyakini gitu kan. Nah, tapi bukan berarti menerima perpecahan, menerima perbedaan tapi tidak menerima perpecahan. Manajemen perbedaan ini. Iya. Manajemen perbedaan ini. Kan ada ungkapan perbedaan itu akan yuris, menyebabkan perpecahan, ya kan. Nah, maka Ki Hasyim sudah menggarisi kan, nggak apa-apa, silakan diamalkan, cuman ojo ngajak-ngajak wong. Ya. Karena memang semangatnya itu menyatukan umat, sehingga koridor-koridor hukum yang la yufta ini silakan saja diamalkan, tapi yang yufta, yang difatwakan kepada muslim awam itu tetap satu suara, karena golongannya kan satu, ya kan? Berada dalam satu golongan, yaitu NU lah, Ahlussunnah wal Jamaah, maka jangan sampai ini berbeda. Tapi kan sekarang fenomena terkadang itu tarekat berbeda, padahal itu NU gitu. Iya, betul. Ya, makanya kan kita setiap tahun kan mesti kita ya inginnya meredefinisikan tentang ulul amri gitu kan. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri. Semua pertanyaan ulul amri itu siapa kan? Dan banyak sekali yang memberikan arti ulul amri itu ya mursyid thariqat. Ulul amri itu ya kiai kampung, pimpinan kampung itu siapa? Ulul amri itu pimpinan organisasi. Ulul amri itu pemerintah. Nah, yang kita yakini bersama-sama itu ulul amri kan ya pemerintah ya. Kalau di Mesir itu mesti ada mufti diyar Misr. Itu yang seorang mufti, orang yang punya kapabilitas, punya segala wewenang lah untuk mengeluarkan fatwa yang akan diikuti oleh seluruh orang dalam negara tersebut. Ya. Di Indonesia tidak bisa. Indonesia kan kita nggak punya mufti. Ya Kemenak itu. Ya, Gus Menteri itu. Ya. Yang kita punya Kemenak itu kan. Iya. Kita tidak punya Grand Syekh Mufti gitu kan, tidak ada. Nggak ada. Terus ketika itu Kiai Ali Maksum responnya bagaimana? Ya menerima. Ya karena ya sebagai murid, sebagai menantu menerima dan itu sudah menjadi sebuah tradisi orang-orang alim kan. Jadi bahwa saling menghormati di dalam perbedaan itu tetap ada, tetap dijunjung. Makanya kan di At-Tibyan Kiai Hasyim itu bilang atau menyajikan data fakta bahwa Imam Syafi'i ketika ziarah ke Imam Abu Hanifah tidak kunut. Padahal Imam Syafi'i yang menghukumi kunut itu sunnah muakkad. Kalau lupa sujud sahwi, ya kan? Ada gantinya lah kan gitu. Ada gantinya. Tapi ketika ziarah hataman Quran di pusara Imam Abu Hanifah, beliau memilih untuk tidak kunut. Lantas ditanya oleh muridnya, di situ ada deskripsinya tuh, ceritanya ada. Ditanya oleh muridnya, kenapa Imam Syafi'i, wahai Imam, kok tidak kunut? Anda kan pendiri mazhab Syafi'i yang kunut gitu. Jawabannya untuk menghormati pemilik kuburan ini. Untuk menghormati Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pendiri mazhab Hanafi yang meyakini bahwa kunut itu tidak disunahkan di dalam sholat subuh. Maka kita ikuti. Imam Malik juga begitu kan? Imam Malik juga gitu, ta'ziman. Tidak mensunahkan. Iya. Jadi kita ta'ziman li
sahibi hadhil maqbarah. Kira-kira gitulah, luar biasa. Jadi saya kira tidak ada kesewenang-wenangan gitu loh ya. Nggak ada rasa mentang-mentang gimana itu kan. Aku ulama kok. Apalagi sekarang no, saya imam besar gitu kan. Saya ulama no. Iya. Mati ulama. Dan Imam Syafi'i itu sudah mujtahid mustakil. Nah, iya, kita mustakil. Kita ini mustakilnya doang, enggak ada mujtahidnya. Mustakil itu dikucilkan maksudnya. Jadi kita itu enggak mujtahid, enggak apa ya, hanya ulama-ulama kemarin-kemarin gitu kan, terus mengatasnamakan diri ulama dan tidak memahami tidak manajemen perbedaan itu yang sejuk gitu kan. Tapi malah justru perbedaan tersebut menjadi kekuatan. Oh ini loh, di sini tuh ada yang seperti ini, di situ ada yang seperti itu, yang menjadi khazanah lah, menjadi khazanah keilmuan yang mungkin bisa menjadi bahan kajian. Nah, kita lihat bahwa Kiai Hasyim itu juga sering berbeda dengan beberapa orang kan gitu. Dan lebih-lebih putra-putranya. Iya, dengan atau teman-temannya biasa. Iya, dengan sahabatnya Kiai Fakih itu kan kentongan, dengan pernah kita bahas itu kan. Itu juga kan perbedaannya cukup mendasar di dalam, karena alat-alat seperti itu di masyarakat Jawa kan memang benar-benar sangat penting bagi perkembangan Islam pada waktu itu, ya kan, sebagai sarana untuk dakwah. Tapi ada perbedaan di antara keduanya, tapi keduanya ini masih bersahabat, tidak ada istilahnya musuhan dan lain sebagainya. Dengan seorang kiai sufi yang ada di Jombang pada waktu itu juga Kiai Hasyim tidak memusuhi kiai tersebut. Bagaimana Kiai Hasyim membuat strategi gimana orang tersebut itu sadar dengan apa yang dia lakukan gitu kan. Nggak memusuhi dan lebih-lebih tidak mengkafirkan. Tidak mengkafirkan. Itu yang penting. Karena semangatnya Islam itu kan mengislamkan, bukan malah mengeluarkan orang dari Islam. Iya benar. Jadi, ya kan, semangatnya orang itu gimana caranya sebanyak-banyaknya orang itu ayo terinspirasi dengan Islam gitu. Bukan sebanyak-banyaknya kita mengkafirkan orang yang sudah Islam. Benar. Ini kan kebalik dari sebenarnya dari maqasid syar'inya kan sudah keluar dari situ. Gitu. Lah ini Ustaz, dengan momentum Lebaran ini dan dikaitkan dengan cerita yang tadi bahwa Kiai Hasyim dan Kiai Maksum berbeda dalam menentukan hari raya. Seharusnya kita sebagai umat beliau, sebagai orang-orang yang mengikuti jejak-jejak beliau itu harusnya kita itu gimana gitu. Ya paling tidak kita mewarisi kebijaksanaan Kiai Hasyim lah ya, meskipun tidak alim gitu kan. Meskipun tidak sealim beliau. Karena kebijaksanaan itu kan bersumber dari keluasan ilmu. Seperti lintas mazhab kan biasanya jadi enteng, jadi bisa memahami perbedaan itu dari berbagai sudut pandang gitu. Ya kalau kita tidak bisa sealim beliau, ya paling tidak kita bisa bijaksana seperti beliau. Kalau kita tidak bisa beristimbat hukum seperti beliau langsung dari Al-Quran, hadis, aqwalul ulama salafus saleh, paling tidak kita ikut petuah-petuah beliau. Kita nggak bisa ngambil ke sumber, ya kita langsung ngambil apa yang didawuhkan oleh Kiai Hasyim. Dan itu menjadi penting bagi kita, dan bagaimana perbedaan itu terjadi adalah fitrah kan, harus difahami itu, dan paling tidak kita tetap bisa menghormati perbedaan itu, dan apalagi perbedaan yang terjadi antara sesama teman, sesama kenalan, ya sesama umat Islam lah secara umum, itu juga harus dan nah kita juga harus meneladani Kiai Maksum. Ya betul. Iya, tidak hanya Kiai Hasyim saja. Bagaimana sikap Kiai Maksum itu juga berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Berani untuk mengungkapkan pendapatnya, berani untuk berbeda pendapat, berani untuk menyajikan pendapat yang
tidak mainstream gitu, anti mainstream, selama diyakini bahwa itu benar, ya kan? Selama diyakini itu benar, maka ungkapkanlah. Dasar keilmuannya. Iya, ada dasar keilmuannya, ada pijakannya, ada pijakannya. Tetapi ketika sudah disampaikan dan didhawuhi Kiai Hasyim seperti itu, bisa dilakukan, ojo aja-aja. Ya Kiai Maksum menurut. Dalam arti begini, ketika kita mengutarakan pendapat, kebijaksanaan kita untuk hal yang ini maslahah atau membawa kemadharatan itu kan perlu difikirkan kan dalam Iya, benar. Dan saya teringat oleh ungkapannya Kiai Hasyim yang ditulis oleh Kiai Sobari itu. Beberapa waktu lalu saya juga sowan ke Gus Mustamir, dan ini sudah juga dikutip di buku biografinya Kiai Sobari, Pustaka Tebireng, bahwa ada ungkapan man taraka hurmata syaikhi la yafliha abadan, ya kan? Masya Allah. Tadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ditulis oleh Kiai Sobari di catatan di kitabnya. Barang siapa yang meninggalkan menghormati gurunya la yafliha abadan, dia tidak akan bahagia selamanya. Tidak akan bisa bahagia selamanya. Iya. Selamanya itu bisa dunia, bisa akhirat. Enggak hanya sampai dunia saja, iya. Tapi juga sampai akhirat. Akhirat. Dan itu saya kira yang diagemi oleh Kiai Hasyim. Makanya Kiai Hasyim ini kan sebenarnya juga pernah berseberangan dengan guru-gurunya kan. Ya, Kiai Syekh. Ya, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Iya, betul. Dan itu akhirnya beliau juga rojak tuh, saya menerima, dan dengan segala kerendahan hati sebagai sikap seorang murid, itu tidak lantas adu argumen, melawan argumen dengan argumen, meskipun saya yakin Kiai Hasyim bisa. Dia sangat mampu lah. Sangat mampu, cuman menahan diri, tidak melawan gurunya, menghormati beliau, dan lebih untuk mengedepankan hurmata syaikhin, supaya yaflihu abadan, kan gitu. Hatta yafliha abadan. Nah itu menjadi itu yang bisa kita lihat dari sikap Kiai Hasyim. Begitu pula bisa kita lihat dari sikap Kiai Maksum Ali. Luar biasa. Ya. Makanya kan sampai-sampai kan penghormatannya Kiai Hasyim kepada Kiai Maksum Ali itu lantas siapa saja, berpesan ke murid-murid Kiai Hasyim itu siapa saja, bilangnya gini, siapa yang ingin anak turunnya alim gitu kan, maka silakan ziarah ke menantu saya, yaitu Kiai Maksum Ali. Itu sampai segitunya Kiai Hasyim itu memberikan penghormatan kepada Kiai Maksum yang beliau nilai ya seorang alim sekali, sangat alim Kiai Maksum. Sampai dijuluki oleh ulama Timur Tengah kan filosof, sebagai seorang filsuf luar biasa itu. Kiai Maksum Ali. Kiai Maksum Ali. Dari golongan orang-orang filsuf Muslim lah istilah gitu ya. Iya. Dan ketika kita membahas soal hubungan keduanya dengan berbagai perbedaan itu, beliau berdua masih hubungan baik, antara sebelah dengan Tebireng juga baik, dalam artinya seperti itu. Dan tidak ada perbedaan, tidak ada sampai sekarang juga tidak ada sesuatu yang konflik yang berarti, dan itu perlu kita pelajari bareng-bareng bahwa perbedaan itu tidak untuk dijadikan masalah. Benar. Dan saya dengar cerita itu bahwa Kiai Hasyim itu sangat kehilangan ketika Kiai Maksum sedo. Kiai Maksum duluan ya. Kiai Maksum duluan kan, sampai menangis gitu kayak. Ya karena memang sudah dikader kan, beliau itu menantu pertama saya kira, lalu mudir atau menantu kedua kepala setelah Yai Muhaimin.
Pertama ya, terus baru Yai Muhammad ya. Oh iya. Dari menantu yang lain maksudnya kayak Idris Kamali, kayak Ramli. Tapi ini adalah juga kepala madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Artinya masih umur 30-an tahun, 35 itu sudah ngarang 3-4 kitab. Luar biasa lah. Jadi memang perbedaan itu oke, sehat. Yang nggak sehat itu tidak menerima perbedaan, dan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menghujat. Itu yang bukan Tebu Ireng banget lah, bukan Ki Hasyim banget gitu ya. Dan itu sampai sekarang kan diugemi juga oleh para dzurriyah dan sebagainya. Saya kan dzurriyah satu dengan yang lain ada yang berbeda, dan itu nggak merusak Tebu Ireng istilahnya gitu. Tidak merusak Tebu Ireng. Perbedaan barangkali dengan dzurriyah satu dengan dzurriyah lain, antara A dan B dan C dalam lingkup dzurriyah Mbah Hasyim sendiri dan keluarga besar Tebu Ireng, majelis keluarga, tentu tidak sampai mempengaruhi bahwa Tebu Ireng ini bisa sampai rusak, naudzubillah, bisa sampai hancur, naudzubillah, bisa sampai tidak stabil. Itu kan masih tetap terjaga gitu sampai sekarang. Iya, benar. Oke. Terakhir ini tadi dalam segmen ini kira-kira harusnya itu untuk menyikapi perbedaan itu, kita itu harusnya bersikap yang seperti apa? Karena kita mau tidak berbeda dengan orang lain itu tidak bisa, otaknya beda-beda, akalnya masing-masing kan gitu, kepala masing-masing. Nah gimana? Ada miliaran orang di sini mungkin. Gimana itu? Ya, corak warna yang berbeda yang dimiliki oleh ikan koi itu kan tidak sampai mengeruhkan airnya, mengeruhkan kolamnya. Selagi air itu tetap mengalir gitu kan. Selagi pompa filternya itu nggak dipatahin ya. Selama tidak listrik mati. Insya Allah akuarium masih tetap hidup ikannya. tetap hidup dan tetap jernih gitu. Iya. Maka perbedaan itu jangan sampai menghambat aliran silaturahim lah. Jangan sampai menghambat aliran-aliran keilmuan, aliran-aliran persaudaraan gitu. Jika aliran itu terputus seminggu, sebulan, setahun, ya keruh lah nanti. Hubungan keruh, dan ya kalau keruh kan harus dikuras gitu. Mengurasnya ini loh. Nah itu agak susah kan kalau sudah terlalu keruh ya. Mengurasnya tuh pasti akan ada korban. Mesti mengorbankan ikan-ikan yang nggak ada masalah gitu. Ini apa ini? Makanya kan di At-Tibyan itu kan Ki Hasyim itu juga menekankan kan ya bahwa jika satu kampung ada satu orang yang memutus silaturahim, maka yang kena dampak itu nggak satu orang itu, nggak satu keluarganya itu, nggak dua keluarga yang berselisih, tapi satu kampung. Ya ibarat tadi itu akuarium gak lapo-lapo itu ikut terdampak, dikuras gitu. ya harusnya kita ya masing-masing belajar terus kan ya, karena hidup ini kan ya memang untuk belajar, dan semoga kita bisa meneladani apa yang telah sudah dimulai menjadi sikap orang-orang atau ulama-ulama zaman dahulu, khususnya ulama-ulama Masyaikh Tebu Ireng lah, yang saya kira itu mereka semuanya itu memiliki segudang hikmah yang hingga kini itu masih kita ais sedikit demi sedikit, belum banyak kan. Kita belum banyak ya, kita mengaisnya itu ya sedikit nanti kan juga banyak ya. Lama-lama jadi buku itu. Iya benar.
Intinya itu never ending to learn ya itu ya. Tidak berhenti belajar itu yang paling penting. Karena perbedaan itu bisa menjadi tren. Berani beda itu baik. Tapi kalau berani beda tapi tidak punya ilmunya, nah itu juga akan menjadi fasad itu, menjadi kerusakan juga. Batil juga menjadi hal yang cukup berbahaya bagi kemaslahatan kita dan orang lain. Oke, sangat luar biasa dengan tema ini kita banyak belajar ya bahwa kiai-kiai kita, ulama kita khususnya Kiai Hasyim dan para dzurriyyah, para murid beliau itu sangat menghargai perbedaan pendapat di antara beliau-beliau selama perbedaan tersebut bukan merupakan hal yang sangat prinsip dalam beragama kan gitu. Jadi selama hal tersebut masih bagian dari cabang dari agama, furu dari agama, beliau fine aja, nggak ada masalah. Nah itu perlu kita bareng-bareng kita renungkan ya, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa menangkap hikmah itu, Ustaz. Amin. Kita bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan kita. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya masih tentang situasi dan momen Lebaran, tapi mungkin kita agak lebih ke arah yang lebih ilmiah ya, karena mungkin kita kemarin kan banyak cerita gitu kan. Untuk kali ini kita agak mengurangi cerita karena memang ceritanya sangat minim sekali. Tebu ireng atau Kiai Hasyim saat Lebaran saat itu gimana itu kita minim data. Kita nggak mau ngarang, nggak mau asal ngomong karena kita bicaranya soal data. Oke, terima kasih masih setia bersama kami di podcast Suara Tebu Ireng, radionya para santri. Semoga bermanfaat. Khairunas anfa'ul linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.